Sebab kita masih punya hari esok yang diterangi oleh satu bintang besar bernama matahari, dan matahari itu saudara Kapolri. Ini bukan lomba kemerdekaan membuat pujian untuk Kapolri, tapi rapat dengar pendapat atau RDP DPR RI bersama Kapolri. Saya senang tadi iring-iringan rangkaian, biasanya Pak Kapolri banyak orang ya cenderung militeristik, tapi tadi hadir dengan begitu humanisnya, Pak. Pak Kapolri beserta jajaran ini yang saya lihat ada hadir semua di sini di barisan depan terutama, luar biasa, Pak. Ya. Karena Bapak dengan ketenangan tapi sangat tegas menyelesaikan kasus ini dalam tahapan-tahapannya. Karena kita ini cinta polisi, Pak. Kalau di rapat dengar pendapat sebelumnya bersama Mahfud MD, lumayan sengit loh. Karena Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara. Tapi saat bersama Kapolri, pujian-pujian indah justru berterbangan. Dari yang bravo Kapolri, bravo Polri, dan semangat terus, salam presisi, sampai bintang yang terang di tengah bintang-bintang lain berjatuhan. Jika memang saat ini kita harus melihat langit malam yang sedikit lebih gelap akibat banyak bintang-bintang yang berjatuhan dan menjauhi dari orbitnya, tak masalah. Sebab kita masih punya hari esok yang diterangi oleh satu bintang besar bernama matahari, dan matahari itu saudara Kapolri. DPR ini sangat berdedikasi loh Tribuners. Pas rapat sama Kapolri, rapatnya aja sampai 10 jam lebih. Saking lamanya, ada yang sampai dicariin ayang pas rapat. Di sini apakah bagaimana gitu loh di session. Terima kasih. Apa itu bukan dari HP saya, itu HP bukan dari HP. Kita laporkan ke MKD ini. Kita laporkan ke MKD. Ini interupsi yang bikin ketawa. Jadi mohon dimaafkan karena ini interupsi yang secara tiba-tiba bikin hati berdebar-debar kan. Selain itu, ada yang adu gelar pendidikan di tengah RDP tersebut. Ya, saya lanjutkan Ketua. Saya juga orang hukum, Ketua. Sudah doktor belum? Ya bukan begitu, Ketua. Saya menghargai anggota, mau ngomong apa silakan. Hak anggota nunggu MD3 loh, Pak, sama-sama. Jangan bilang Pak Dipa bukan dokter, Pak Adis dokter, harus dikomparasikan gitu, nggak boleh, Pak. Apa jadi standar dokter itu? Ya, sudah interupsi, Pak. Ini interupsi pimpinan. Pimpinan interupsi. Selain menyampaikan pendapat dengan Kapolri, para anggota DPR ini juga tak lupa mengapresiasi dan memuji kinerja Kapolri, khususnya di penanganan kasus Verdi Sambo. Kita masyarakat itu masih lebih percaya dengan polisi daripada penegak hukum yang lain. Terbentuknya tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolri ini menjawab banyak kegelisahan kita, dan tentu terbentuknya tim khusus ini, saya yakin kepolisian akan bangkit dengan melewati badai ini dan akan semakin sukses, semakin luar biasa. Masyarakat Indonesia melihat, suka tidak suka, mau tidak mau, mengakui bahwa apa yang sudah Bapak lakukan dengan kasus Brigadir Yosua bisa terbukti terang benderang, dapat dipahami alurnya, dan nanti akan lebih jelas ketika ini masuk dalam persidangan. luar biasa langkah yang Bapak ambil, dan saya setuju sekali apa yang sudah dilaksanakan, dan kita menghadapkan orang yang tepat untuk di pengadilan. Meskipun banyak yang memuji, tapi nggak semua DPR ikut memuji kok. Seperti anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi, yang menahan untuk memuji, dan juga beberapa anggota DPR lain. Yang saya hormati Pak Kapolri dan juga jajaran, saya agak menahan diri, Pak, untuk memberi apresiasi kepada Bapak. Karena dari tadi saya lihat semua mengapresiasi. Kenapa saya harus menahan diri? Karena kerja-kerja yang Bapak lakukan untuk menuntaskan kasus Brigadir Yosua ini masih belum selesai, Pak Listio Sigit. Keluarga perlu keadilan, Pak. Keluarga Yosua tentu saja. Karena itu kita masih menunggu, Pak, kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Saya hakul yakin bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah on the track, Pak. Tapi tenang, nggak sepenuhnya wakil rakyat berkomedi kok di tengah RDP bersama Kapolri. Ada yang juga menyoroti gaya hidup Kapolres dan juga istri.
Bahkan, Wakil Ketua Komisi 3 Adis Kadir menyoroti kelakuan oknum Kapolres yang suka cerutu hingga nge-wine. Kemudian kita juga lihat gaya hidup mereka, Pak. Sudah mulai pakai cerutu, pasti ada cerutu. Sudah mulai pakai wine, mobilnya juga sudah mewah-mewah. Kalau kita lihat juga perilaku istri-istrinya, itu pakai tas Hermes itu. Terkait hal ini, Kapolri pun memberikan responsnya. Perkap dan juga STR dari Propam terkait dengan masalah hedonis ini, dan saya kira terhadap hal yang seperti ini, tolong Pak kami diinfokan, karena memang ini sudah diatur bahwa kalau pola-pola ini masih dilakukan, kita sudah punya aturannya dan mereka bisa kita proses. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Irjen Verdi Sambo sempat menemuinya pasca penembakan di Duren 3, Jakarta Selatan. Pertemuan antara Kapolri dan Verdi Sambo ini ditanyakan oleh anggota DPR Beni Kaharman dalam rapat tersebut. Beni mengonfirmasi benar tidaknya Verdi Sambo menemui Listio Sigit setelah menembak Brigadir J. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Beni, jadi mungkin sama Pak, kami juga didatangi oleh Verdi Sambo. Saat itu saya tanyakan, kamu bukan pelakunya, karena saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta. Saya sampaikan begitu, dan waktu itu kemudian setelah itu kami bentuk tim sus. Dan saya buktikan bahwa karena memang saat itu dia menyampaikan kepada kami peristiwa skenario Duren 3, ya saat ini kita buktikan bahwa yang bersangkutan kita proses. Dan kami juga mendapatkan CCTV Pak, walaupun itu kopi dari flash disk, tapi menggambarkan peristiwa yang terjadi di Duren 3, di mana cerita awal Joshua dikatakan sudah meninggal pada saat Verdi Sambo datang. Di CCTV tersebut terlihat bahwa Joshua masih hidup pada saat Verdi Sambo datang. Untuk hal-hal lain, karena ini masuk di penyidikan, tentu kami tidak akan buka, tapi paling tidak ada temuan-temuan seperti itu. Terima kasih. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya selesai sekira pukul 20:22 waktu Indonesia Barat dan menghasilkan dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, Komisi 3 DPR RI mendukung secara penuh Kapolri dalam penanganan perkara pidana dalam peristiwa Duren 3 secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kesimpulan kedua, Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, dan akuntabel. Gimana menurut kalian?